Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat akademia dan pemirsa dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam konten kita, dan kali ini kita akan membahas mengenai Dewan Perdamaian, Pak ya. Suatu upaya yang dilakukan oleh Donald Trump ya, dalam konteks bagaimana dia memainkan perannya dalam konteks perpolitikan internasional. Dan tentu saja ketika Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Trump ini menimbulkan reaksi pro dan kontra. Bukan hanya di kalangan domestik atau nasional, tapi juga di kalangan internasional. Dan kita ingin tahu lebih jauh seperti apa Dewan Perdamaian itu dan bagaimana keterlibatan Indonesia sehingga Indonesia tertarik untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian tersebut. Nah, pada kesempatan ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat kompeten untuk membicarakan masalah itu. Beliau adalah Pak Dr. Asep Setiawan, seorang akademisi dan juga pengamat politik internasional. Kemudian juga Pak Dr. Hamka, beliau juga adalah seorang pengamat politik ya, baik nasional juga internasional. Nah, untuk memulai pembicaraan ini, barangkali kita awali dengan apa itu Dewan Perdamaian, ya Pak ya. Silakan Pak Dr. Asep untuk memberikan pemahaman. Baik, terima kasih Pak Sofyan ya. Jadi Board of Peace atau Dewan Perdamaian ini diluncurkan 22 Januari di Davos, Swiss ya, pada saat Forum Ekonomi Dunia ya, di sela-sela itu. Nah, apa itu Board of Peace? Kalau kita lihat teksnya secara kasat mata, yang pertama dia adalah sebuah lembaga atau dewan yang diciptakan oleh Presiden Donald Trump untuk menjunjung atau mencapai kepentingan yang dirumuskan dalam hal itu adalah perdamaian. Ya. Nah, yang diluncurkan dalam perdamaian ini strukturnya adalah ketuanya Donald Trump seumur hidup. Nah, ini ya. Kemudian eksekutifnya adalah antara lain adalah menantunya Donald Trump, ya, Jared. Kemudian ada Tony Blair di situ. Barulah anggotanya seluruh yang diundang, ya ada 50 negara diundang, tapi hanya baru 20-an dan salah satunya Indonesia yang menerima. Nah, tetapi yang perlu kita amati dalam diskusi ini, Board of Peace ini tidak ada kaitan langsung dalam teksnya untuk menciptakan perdamaian versi Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Gaza, Palestina. Nah, disinilah mulai persoalan. Kedudukan Board of Peace ini merupakan salah satu lembaga yang diciptakan oleh Presiden Amerika Serikat, dipimpin dia, bahkan di situ disebutkan seumur hidup, tetapi mengajak semua negara-negara Arab dan dunia internasional untuk bergabung, dan salah satu agenda yang juga di situ disampaikan, tetapi di dalam teksnya tidak ada secara eksplisit, adalah mengelola apa yang disebut dan sudah disahkan pada saat deklarasi perdamaian Gaza pada November 2025 di Sharm el-Sheikh di Mesir. Jadi memang Board of Peace sendiri adalah sebuah lembaga yang saya katakan adalah lembaga yang memang yang diciptakan oleh presiden itu sendiri. Jadi bukan lembaga internasional. Bahkan ada kritik bahwa ini bisa, karena di dalam klausul itu dia melakukan kegiatan di dunia internasional. Nah, sampai di sini dulu ya mengenai Board of Peace ini. Bagaimana Pak Hamka melihat terkaitan Board of Peace ini dengan masuknya Indonesia ke Dewan Perdamaian tersebut? Karena kalau kita cermati kan kita tahulah bahwa Donald Trump ini punya kontribusi besar ya terkait dengan upaya ya justru bukan menciptakan perdamaian ya, banyak negara yang kemudian mengalami kehancuran dan itu diberitakan sebagai bagian dari apa yang dilakukan oleh Amerika. Kemudian dia membentuk Dewan Perdamaian dan Indonesia masuk di situ. Nah, sebetulnya apa yang bisa Pak Hamka sampaikan terkait dengan masuknya Indonesia ke dalam Dewan tersebut, Pak? Silahkan. Ya, terima kasih.
Yang pertama, saya melihat bahwa saya terkejut sebenarnya, ya, kok terlalu cepat Indonesia untuk memutuskan masuk ke BOP ini, karena ini kan suatu organisasi internasional bentukan Trump seperti kata Dr. Asep tadi, itu jelas banget. Dan kita ini kan Indonesia itu kan punya paling tidak kita beranjak dari dua teori. Pertama itu kepentingan nasional Indonesia, yang kedua kebijakan luar negeri. Nah, kalau dari kepentingan Indonesia, kepentingan nasional Indonesia, ini kepentingan Indonesia masuk ke situ apa? Dalam hal ini diwakili oleh Pak Prabowo. Mohon maaf nih Pak Prabowo, saya sebagai warga bangsa mempertanyakan ini. Apa sih kepentingannya? Betul. Kepentingannya itu urgent atau tidak? Memang. Terus yang kedua, betul-betul untuk perdamaian atau untuk menghilangkan legitimasi kepada lembaga internasional, seumpamanya PBB yang jelas-jelas mengurus perdamaian. Dan kalau kita baca lagi pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu jelas loh. Kita ini bangsa yang anti penjajahan. Dan kedua, kenapa politik luar negeri kita bebas aktif? Karena kita harus punya sikap sendiri di dalam melakukan tindakan atau kebijakan untuk aktif di dalam menciptakan perdagangan dunia. Dan kita tahulah track recordnya Amerika dan beberapa negara lain mungkin ya, yang memang berpihak kepada pihak penjajah, dalam hal ini Israel. Betul. Saya nggak usah sebut negaranya ya. Betul. Amerika jelas di belakang Israel. Itu udah menunjukkan bahwa kita telah gagal memahami pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tadi sisi kepentingan. Lalu kedua, kebijakan luar negeri. Yang sederhana aja lah teori-teori yang kita pakai. Kebijakan luar negeri kita itu kan bebas aktif sejak dulu. Dan jelas dari zaman Pak Karno hingga hari ini ya, kita tetap berpegang teguh bahwa yang namanya kita menentang penjajahan dengan selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi mungkin karena perubahan politik global itu menentukan bahwa ada yang paling mungkin sekarang. Kalau dulu kan Indonesia tidak mau solusi dua negara, tapi sekarang menurut Pak Prabowo ini yang paling realistis gitu. Tapi dengan masuknya ke BOP ya, pertama itu jelas kalau kata Pak Asep tadi, masa ketuanya seumur hidup, kalau dia nggak jadi presiden lagi gimana? Kan gitu. Yang kedua, jumlah uang yang masuk ke sana sekian triliun itu kan kebutuhan dalam negeri Indonesia lebih mendesak ya, ketimbang mendanai organisasi yang nggak jelas arah dan tujuannya. Dan seperti kata Pak Asep, di situ nggak ada perdamaian Gaza, itu nggak disinggung-singgung. Loh, kok mohon maaf ya, apakah ini perlu kita beri masukan kepada Pak Prabowo, coba ditinjau ulang gitu loh. Misalnya kita baru dapat bencana Sumatera, uang sekian triliun itu kalau dipakai untuk bencana Sumatera itu jauh lebih efektif, lebih efisien, tujuannya jelas gitu loh. Nah, BOP ini kan mohon maaf, ini baru bentukan di Davos kemarin, baru berapa bulan lalu, terus tiba-tiba tanpa mengkaji lebih dalam ya maksud dan tujuannya, kita sudah ikut terlibat sebagai anggota. Menurut saya ini perlu dikritisi dan dikaji ulang, apakah tepat langkah kita ya, di tengah bahwa kita tetap mengakui bahwa PBB adalah lembaga satu-satunya di dunia yang mengatur hubungan internasional, hukum internasional untuk pelanggaran-pelanggaran internasional, termasuk penjajahan. Jadi genosida. Yang lucu lagi, Palestina tidak diikut-sertakan di dalam keanggotaan ini ya. Saya jadi ini apa gitu loh. Jadi maksud saya, himbauan saya kepada pemerintah, terutama kepada Pak Prabowo dan Menteri Luar Negeri, coba ini dikaji ulang gitu loh. Karena kita tahu figur Trump sendiri di Amerika Serikat di dalam negerinya bermasalah, apalagi juga dia terlibat di dalam lembaga mencoba mendamaikan Palestina atau Gaza. Ini dua hal yang menurut saya
Ya kan kita tahu lah program dia itu yang American First dan Make American Great Again. Ingin menunjukkan bahwa Amerika ini masih punya taring secara geopolitik. Dia masih jadi pemimpin geopolitik dunia. Tapi di tengah kehancuran bangsa Palestina, kita nggak bisa dong bersikap tidak kritis. Gitu. Saya kira itu. Saya ingin menambahkan mengenai soal perlu ditinjau ya. Kita keikutsertaan yang Pak Hamka bilang di Board of Peace ini. Dan perlu dikaji ulang. Ya, pertama tadi memang itu lembaga ini kan memang bukan lembaga yang resmi multilateral. Ya. Internasional. Tadi kemudian di dalamnya disinggung juga Palestina tidak ikut kan, dan yang ironisnya Israel jadi anggota juga. Nah, tetapi yang paling esensi kalau kita lihat secara konteks internasional, kata Board of Peace itu kan untuk memberikan perdamaian dunia. Tetapi kenyataannya, barangkali perlu kita disinggung dalam diskusi ini adalah, saat ini ketika kita berbicara beberapa hari ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu sudah mengeluarkan ancaman kepada Iran akan melakukan serangan. Kapal induk sudah dikirim dan itu sudah diumumkan kepada publik, dan kemungkinan dalam beberapa hari ini terjadi serangan militer. Apakah itu serangan berupa drone atau pesawat tempur dan lain-lain, kita tidak tahu, kita menunggu perkembangan. Tetapi pesan ini bertentangan dengan yang dia dirikan adalah Board of Peace. Sebelumnya sudah mengancam juga akan mencaplok Greenland. Apakah pendiri Board of Peace ini patut kita ikuti, begitu loh ya, kalau kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Dan yang sebelum terjadi Greenland, Presiden Venezuela diambil begitu saja, ya, dengan membombardir dan diculik dan seterusnya. Apakah ini hukum internasional? Nah, jadi saya mempertanyakan dari Board of Peace-nya ini lemah sebetulnya, karena pendirinya sudah menunjukkan belum ada niat, tidak ada niat, mungkin juga dipertanyakan apa betul nih. Demikian. Oke. Tapi kan memang di sini, sebagaimana yang diuraikan tadi, bahwa kita melihat ada suatu hal yang sangat kontradiktif ya antara tujuan dari Dewan itu dengan peran yang dimainkan oleh Amerika selama ini. Sesuatu yang sangat paradoks gitu ya. Dan tentunya Pak Prabowo melihat itu. Ya, tentu beliau melihat itu sebagai seorang intelektual juga kan. Tahun terakhir keliling dunia. Iya, beliau pasti melihat itu. Nah, kalau kita mengamati bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo itu adalah suatu pengkhianatan tanda petik terhadap amanat undang-undang, atau mengkhianati dari politik luar negerinya, dan itu jelas bertentangan dengan apa yang dia dengungkan selama ini untuk menghapuskan penjajah, menciptakan perdamaian. Lalu dia masuk di situ, di mana Dewan itu dibentuk adalah oleh negara atau oleh orang yang selama ini punya peran yang sangat besar dalam tanda petik mengacaukan dunia. Nah, kalau kita mengamati bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo tanda petik adalah sesuatu yang perlu kita kritisi, bahkan kita beri masukan katanya tadi, mungkin itu adalah sebuah pendapat umum yang mudah untuk dipahami oleh kalangan masyarakat secara luas. Tetapi yang ingin saya tanyakan dalam konteks ini adalah, adakah sesuatu yang barangkali tersembunyi yang selama ini tidak terekspos, tidak tersampaikan ke publik? Ada strategi apa di balik masuknya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian itu? Ya, itu tadi alasannya. Kita tidak melihat bahwa Prabowo itu bodoh lah gitu ya. Tapi sebagai seorang intelek dan dia sebagai seorang politisi, barangkali kita melihat ini adalah sebagai bagian dari suatu siasah atau siasat begitu. Nah, kalau kita melihat dari perspektif itu, kira-kira apa yang hendak dicapai oleh Prabowo dengan masuknya ke dalam Dewan Perdamaian ini? Kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya, jelas bahwa kita tidak meragukan lah bahwa Prabowo ini jenderal cemerlang, orang yang sangat pintar, cerdik gitu ya dalam banyak hal gitu ya. Menurut saya dia adalah orang yang cerdas, pintar. Nah, itu salah satu. Kalau saya mau bilang jenius. Tapi untuk langkah kali ini BOP, saya ingin menanggapi bahwa jelas bahwa ini adalah langkah yang menurut saya perlu dikaji ulang, Pak. Ya. Karena jelas sekali paparan Pak Asep tadi ya gitu ya, bahwa kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara itu punya kepentingan yang besar ya terhadap perdamaian dunia.
Lantas kalau kita menilik dari sejarah, ya jelas bahwa bangsa Palestina adalah bangsa yang tertindas sejak setelah 47-48 Israel merdeka. Dan ini Amerika di belakang Israel. Ini kan udah semua dunia internasional sudah tahu. Dan kita masuk ke forum, kita masuk ke badan apalah organisasi internasional yang jelas-jelas kalau mendamaikan itu mekanismenya kan harus jelas. Ya, paling tidak keanggotaan. Kalau Israel itu jadi anggota BOP itu, kenapa yang namanya Palestina? Palestina tidak. Ini kan suatu mekanisme yang jelas di awal aja sudah tidak adil, Pak Asep. Kalau bicara soal perdamaian. Jadi intinya saya ingin menghimbau ya kepada Pak Prabowo untuk mengkaji ulang ini. Belum terlambat, Pak. Maksud saya masih bisa dianulir keanggotaan Indonesia di BOP. Karena kalau niat terus mekanisme terus juga tujuannya nggak jelas, ya malah melanggar konstitusi kita dan kepentingan bangsa kita, negara kita, dan melanggar semua pembukaan Undang Dasar 45, lebih baik sih dikaji ulang dan dipertanyakan ulang. Mungkin, saya tidak tahu ya, tapi kalau beranjak kepada kepentingan Indonesia, mungkin ada hal-hal di luar masalah perdamaian. Nah itu. Misalnya ekonomi, misalnya. Soalnya begini, saya tertrigger ketika Prabowo berjabat tangan, mic-nya belum dimatikan, dia menanyakan soal anaknya ya, anak mantu atau siapa yang ya anaknya soal bisnis. Ini kan soal bisnis karena dia punya bisnis di Indonesia anaknya Trump itu. Mungkin itu ya satu ya, mungkin itu. Kedua, mungkin Presiden Prabowo merasa dia bisa ngatasi Trump, dia bisa mengatasi negara-negara Israel dengan kecanggihan diplomasi dia, mungkin. Tapi jangan percaya terlalu tinggi. Sebab musuh-musuh yang kita hadapi ini mereka adalah orang-orang yang menurut saya para pemimpin ini ya kalau dikumpulkan ya mungkin Pak Presiden Prabowo akan merasakan tekanan politik yang luar biasa kalau ini tidak di-manage sejak awal, Pak. Karena kita tahu biang kerok perdamaian dunia ini kan salah satunya jelas Amerika yang memotori terus mendukung Israel. Karena sejak Israel ada di Timur Tengah, geopolitik Timur Tengah tidak pernah damai, Pak. Sejak sebelum Israel terbentuk itu damai banget itu Timur Tengah. Artinya paling tidak hubungan internasional di kawasan Timur Tengah damai-damai aja. Tapi begitu Israel masuk, sejak itulah hingga hari ini tidak ada perdamaian di sana. Jadi saya sih berharap Indonesia dalam hal ini Presiden mengkaji ulang. Masih ada waktu untuk mundur ya kalau memang ini tidak sejalan dengan konstitusi kita dan tujuan perdamaian dua. Karena mekanismenya aja sudah tidak adil. Niatnya nggak jelas, mekanisme nggak adil, tujuannya apa lagi, Pak? Anggotanya juga. Kalaupun misalnya dikaitkan dengan dua teori kemungkinan tadi, barangkali teori kemungkinan itu pun ya itu tidak sebanding dengan konsekuensi yang bakal diterima bukan hanya oleh Indonesia tapi oleh masyarakat dunia dalam konteks upaya menciptakan perdamaian ya. Karena itu tadi kita menyadari bahwa Prabowo itu mohon maaf ya bukan orang bodoh. Bukan. Ketika kita mengetahui atau mencermati bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo adalah sebuah kesalahan tanda petik dan kita meminta dia untuk mempertimbangkan kembali, artinya itu sudah terpikirkan barangkali dari awal bahwa ini salah atau tidak. Ini bertentangan atau tidak, ini sejalan tidak dengan visi dan misi perjuangan bangsa begitu. Saya yakin beliau sudah mempertimbangkan itu. Apalagi kan banyak orang-orang di sekitar beliau yang tentu memberikan masukan. Tapi faktanya beliau tetap jalan dan menjadi anggota dari Dewan Perdamaian itu. Nah barangkali Pak Dr. Asep bisa memberikan suatu pandangan lain nggak? Kira-kira apa sih motivasi politik atau mungkin motivasi ekonomi lah? Kira-kira di balik apa yang dilakukan oleh Prabowo dengan bergabungnya ke Dewan Perdamaian itu. Karena faktanya ya kita sama-sama tahu, apalagi Prabowo juga pasti lebih tahu dari kita bahwa selama ini peran Amerika dalam konteks perdamaian justru
bisa dikatakan dialah yang memberikan atau yang menjadi biang kerok dari terciptanya kekisruhan, kekacauan di berbagai macam negara atau di dunia. Lalu dia membentuk board office ini dan Indonesia masuk begitu kan. Nah kalau kita menganalisa bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo itu sebuah kesalahan, oke, itu masyarakat umum tahu. Dan kalau kita menyampaikan itu sebagai sebuah pengamatan kita, ya itu juga masyarakat sudah tahu gitu. Nah yang ingin saya sampaikan adalah apa yang bisa Bapak-Bapak berikan untuk memberikan sesuatu yang barangkali tidak terpikirkan oleh masyarakat kita, yang barangkali itu masih tersembunyi dalam sebuah agenda politik besar yang barangkali yang ingin dicapai oleh Prabowo begitu. Karena pertaruhannya ini luar biasa besar, ya pertaruhannya luar biasa besar. Kalau pertaruhannya luar biasa besar, berarti ada sesuatu yang begitu besar untuk beliau masuk ke situ. Ada misi-misi yang barangkali besar juga, yang barangkali tidak dipahami oleh masyarakat umum gitu. Nah, kira-kira apa tuh? Kira-kira ya. Ya, saya mengomentari tadi ya mengenai apa sih motif ya, kemudian kepentingannya. Jadi memang sekarang semua menduga ya karena tidak pernah dijelaskan. Ya. Ya. Dan kita tahu juga bahwa pengumuman di Davos tanggal 22 Januari itu juga mendadak. Orang juga tidak ada agendanya. Ya. Forum Ekonomi Dunia itu tidak ada. Jadi sela-sela itu. Jadi dari situ kita bisa menggambarkan bahwa ini semuanya adalah bermuara bukan kepada kepentingan Indonesia, tapi kepentingan yang menggagas. Ya, yaitu Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lalu apa kepentingan politik Indonesia? Kita nilai, kita kaji ya. Kalau kita lihat posisi Amerika sekarang ini kan sangat aktif di dunia internasional. Nah, kalau kita menganut teori realisme politik, mungkin Bapak Presiden melihat realitas ini, power itu berada di Amerika Serikat. Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa bermain, bisa bergaul dengan aman, kira-kira begitu ya. Sementara kita juga dengan China dan Rusia juga baik. Nah, jadi saya melihat ada rasa aman Indonesia di dunia internasional itu salah satu kepentingan Bapak Presiden yang sangat aktif di dunia internasional. Jadi rasa aman, kemudian juga gengsi ya, gengsi dan position bersama dengan Bapak Presiden Amerika. Itu politik ya menurut saya. Kemudian juga saya melihat Bapak Presiden juga ini anggotanya kan Arab Saudi masuk, Uni Emirat Arab ya yang dalam istilahnya sudah masuk Abraham Accord ya, dan Qatar dan lain-lain. Ini juga memberikan rasa aman termasuk Turki ya. Nah, jadi mungkin itu nggak apa-apa lah gitu ya. Saya menduga pertama rasa aman dengan Amerika Serikat karena dia akan menjadi pilar untuk dan kebutuhan Indonesia, juga negara-negara yang besar di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Turki juga nggak apa-apa bergabung. Nah, saya menduga itu satu. Mengenai ekonomi ya, atau motif ekonomi, kepentingan ekonomi, kita tahu bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini kan sedang memberlakukan bea cukai ya, yang yang luar biasa tinggi, ya. Bahkan China itu 100% lebih. Ya. Nah, Indonesia 30% negosiasi ya. Saya tidak tahu hasilnya bagaimana. Saya juga ini dugaan ya, ada kepentingan bahwa kalau dekat-dekat situ ya ada diskon lah kira-kira gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kita ini karena pendekatan BOD itu bukan pendekatan idealisme atau liberalisme atau konstruktivisme dalam hubungan internasional, tapi realisme bahwa realitas power itu masih berada di Amerika sebagian, Indonesia kayaknya lebih aman lah ya, kira-kira begitu ya. Walaupun juga ini catatan Eropa Barat dengan Amerika Serikat ini juga warning lah ya bagi kita. Ini sedang pecah. Kita tahu bahwa Prancis masih menunggu, Prancis itu menunggu Pak, Prancis, Spanyol, Inggris itu tidak langsung iya, tapi dia menunggu, dia diundang. Kalau China sudah menolak ya. Nah, jadi kalau saya mengkaji ekonomi politik, yang satu lagi ada geopolitik. Kita tahu bahwa Timur Tengah adalah never ending konflik. Nah, dengan keberadaan Indonesia baik sebagai negara non-blok ya, yang kemudian kita juga membantu Palestina luar biasa, bahkan oleh Donald Trump disebut sebagian pindah sajalah ke Indonesia katanya ya, karena Gaza ini mau dibikin resort ya. Barangkali itu juga positioning ya. Jadi itu beberapa aspek yang menurut saya bisa dikaji lah. Iya.
Memang kalau kita lihat bisa muncul sih ya beberapa kemungkinan-kemungkinan lain ya, termasuk katakanlah di situ negara-negara yang tergabung kan sejumlah negara Arab Saudi, kemudian juga Turki. Dan kita tahu peran Turki itu juga begitu vokal kan dalam menyuarakan terkait dengan kemerdekaan Palestina begitu. Dan kalau kita lihat secara sepintas ini sesuatu yang paradoks kan. Nah, itulah yang perlu kita gali, informasi yang tersembunyi yang selama ini barangkali belum diketahui oleh publik. Forum ini mudah-mudahan memberikan sebuah pemahaman yang lebih dalam bahwa kita melihat Prabowo itu bukan orang bodoh. Apa yang dilakukan ketika dia bergabung ke Dewan Perdamaian, kita dari kalangan awam menganggap itu sebagai sebuah pengkhianatan terhadap konstitusi misalnya. Tetapi lagi-lagi kita melihat bahwa Prabowo itu punya jejak yang jelas terkait dengan upaya dalam menyuarakan kemerdekaan, terkait dengan memperjuangkan konstitusi, lalu tiba-tiba masuk sejak Bung Karno. Lalu dengan mudah kita akan mengasumsikan bahwa Prabowo bodoh. Prabowo terlibat dalam sebuah upaya ke depan untuk menciptakan kekacauan dunia baru yang dipimpin oleh Amerika. Karena versi perdamaian Amerika tentu akan berbeda dengan versi perdamaian secara umum. Ya, kenapa? Buktinya dia berbeda terkait dengan versi perdamaian yang didengungkan oleh PBB misalnya. Nah, itu kan salah satu pemahaman filosofi ideologi yang terkait dengan perdamaian yang jelas berbeda, makanya dia memisahkan diri kan begitu. Tetapi ada juga hal yang barangkali perlu kita coba elaborasi ya. Apakah dengan keberadaan Donald Trump sebagai pemimpin dari Dewan Perdamaian ini akan memperkuat peran dia sebagai polisi dunia, tanda petik polisi dunia? Ya. Bagaimana itu? Kalau saya kan dari awal selalu melihat dalam konteks Indonesianya. Yang perlu mungkin kita pahami lebih dahulu, ya pertama bahwa kita Indonesia kita masuk ke era apa yang disebut dengan multipolar, Pak. Jadi kekuatan-kekuatan seperti Cina, seperti Rusia itu tidak boleh dilihat sebelah mata dalam konteks kekuatan geopolitik. Dan Indonesia yang seperti diperankan oleh Presiden Prabowo itu selama ini sih menurut saya it's okay, brilian menurut saya. Tapi dalam konteks BOP nanti dulu gitu loh. Maksud saya brilian BRICS ya, artinya ketika Indonesia masuk ke zona BRICS itu luar biasa, baik dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi macam-macam lah ya, security, idealisme politik luar negeri itu terjabarkan. Tapi untuk BOP, ntar dulu, karena ini barang baru dan ini jelas kehati-hatian kita agak kurang di sini. Mungkin ini yang perlu saya kritik Presiden Prabowo. Atau Presiden secanggih, sehebat, sekuat dan secerdas ini kan bisa saja dia lengah, kecapean lah ya, atau pembisiknya kurang canggih atau gimana gitu kan. Maksud saya tetap berprasangka baik. Bahwa niat Pak Prabowo dalam rangka menjabarkan politik luar negeri Indonesia yang anti penjajahan dan ingin menciptakan perdamaian dunia, gitu kan? Secara kolaboratif. Jadi dia masuk kemana-mana. Mungkin saja apa yang dikatakan Pak Asep itu benar, gitu loh. Dalam konteks bahwa Indonesia tetap berada di mana-mana, gitu loh, untuk memainkan peran sebagai salah satu politik negara yang politik luar negeri yang ingin menciptakan perdamaian. Kita tidak boleh berprasangka buruk. Akan tetapi kan yang namanya organisasi ada niat, motif. Kedua mekanisme. Dari mekanisme saja itu Indonesia sudah jelas bisa melihat ini ada kecurangan nih. Walaupun nggak usah kita jadi profesor lah, jadi orang yang hebat untuk melihat. Kenapa Israel diundang, Palestina enggak? Kan ini udah sebuah ketidakadilan. Mungkin Pak Prabowo ya harus bilang ke Trump ya, sorry Kang Trump, ini nggak adil nih kok yang bicara perdamaian Palestina nggak diundang, Israel masuk. Ini kan udah jelas mekanisme yang tidak adil gitu loh. Mungkin dari sana. Tapi saya yakin sih biar bagaimanapun Pak Presiden akan memainkan kepentingan dan kebijakan luar negeri kita yang mengarah kepada kepentingan nasional kita sesuai konstitusi. Akan tetapi forum ini mengingatkan kembali, apa nggak perlu dikaji ulang, nggak terlalu terburu-buru. Menurut saya sih persoalannya ini soal terburu-buru saja, Pak.
terburu-buru. Ini apakah langkah strategis? Apa ini langkah ini taktis untuk menciptakan perdamaian dunia? Dialog boleh dong, sekali-sekali juga kalau kita diundang Pak Prabowo untuk dialog soal Palestina, politik internasional, kenapa enggak? Ya walaupun enggak canggih banget lah penasehat dia, tapi kalau kita ini kan puluhan tahun bicara tentang politik luar negeri Indonesia, kebijakan luar negeri Indonesia, kita diundang lah untuk saling berdialog. Apa sih sebenarnya? Gitu loh yang terjadi gitu loh. Saya yakin Pak Prabowo itu orang yang oke banget lah. Saya masih yakin sampai saat ini. Cuma untuk BOP ini saya lihat wah ini kayaknya perlu diskusi ulang gitu. Karena ada mekanisme yang nggak adil dan niatnya, cara dan tujuannya saya berangkat dari itu ya. Tiga hal itu, niat, motif kata Pak Asep, mekanisme, aturan main, rule of game, rule of law dengan tujuan ini nggak jelas. Nah, iya betul, kita sedang menghadapi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, betul ya Pak Asep. Tapi alangkah baiknya kalau kita lebih berhati-hati gitu loh, maksud saya. Saya kira itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Silakan Pak. Asep. Ya, saya kira benar yang Pak Hamka bahwa namanya juga proses ya. Apabila kita ingat dulu Presiden Soekarno pernah keluar dari PBB malah ya. Nah, ini juga kalau kita lihat mungkin ditinjau ulang atau dikaji ulang ya, mendengarkan suara masyarakat ya, melihat manfaatnya, juga mendengar bangsa Palestina yang menderita, tidak hanya memihak kepada yang menang. Nah, itulah menurut saya langkah ke depan yang perlu diambil. Toh Inggris juga menunda dulu, Prancis juga menunggu, dan negara-negara Eropa juga menunggu. Ada baiknya kita juga berhati-hati. Demikian. Oke. Dari uraian tadi, ya kita mencoba melihat sisi positif dari apa yang dilakukan oleh Prabowo terkait dengan upayanya menjadi anggota dari Dewan Perdamaian. Tetapi kita sulit sekali untuk bisa menemukan titik-titik positif itu dibandingkan dengan konsekuensi-konsekuensi negatif yang secara logis, secara fakta itu lebih memperkuat argumentasi bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo itu sesuatu yang salah, ya, sesuatu yang katakanlah cenderung bahkan terang-terangan barangkali ya dengan amanat dari konstitusi ya. Namun demikian kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Prabowo itu kemudian juga membuahkan hasil kan, sebagaimana yang juga dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Karena Prabowo dalam konteks sebagai presiden itu tentu tidak mewakili sebagai individu dirinya, tetapi mewakili dari sebuah entitas negara, entitas sebuah bangsa, di mana di situ sejarah sudah bicara seperti apa bangsa ini terkait dengan konteks memperjuangkan kemerdekaan, menghapus penjajahan, kemudian melawan segala bentuk penindasan. Ya, baik pemirsa, dan sebagai closing statement barangkali. Closing statement saya sederhana. Saya ingin menghimbau kepada Pak Prabowo untuk coba ke daerah-daerah konflik lah, seperti Palestina, seperti yang dilakukan Pak Harto ke Sarajevo, ya, Bosnia. Dan yang kedua, dia bisa juga berdialog lah yang dengan Iran, Lebanon, Yaman, gitu ya, ke Irak. Jadi dia bisa punya gambaran yang lebih objektif, gitu loh, untuk mengeluarkan satu kebijakan luar negeri Indonesia. Jangan hanya ke negara-negara aman yang jelas-jelas itu tidak objektif menurut saya, Pak. Tapi kalau dia juga ke Irak, ya, ke Syria, itu juga ke negara-negara yang sedang dilanda konflik, termasuk Iran di dalamnya, apalagi tadi Bapak Asep sudah menjelaskan bahwa Iran sedang bersiap-siap nih menghadapi serangan Amerika dengan Israel. Itu kan bagian penting dari menekan Amerika dan Israel untuk tidak melakukan apa macam-macam ya. Ini langkah yang perlu dilakukan kalau memang tujuannya betul-betul ingin menciptakan perdamaian dunia. Harus objektif, harus adil. Nggak bisa kalau tidak objektif, perdamaian tidak akan pernah terjadi. Itu aja. Terima kasih. Sebagai penutup, saya hanya pertama, BOP sendiri atau Dewan Perdamaian ini itu dibuat oleh Presiden Donald Trump secara pribadi bahkan mungkin dan timnya. Jadi kita lihat bobotnya lebih ke individu saja, ya. Bahkan di situ mendeklarasikan Donald Trump adalah ketua seumur hidup, ya. Ini pertanyaan pertama. Betul. Nah, apabila kita juga ikut ke dalam board office ini dengan berbagai alasan, dan apabila juga nanti maslahatnya tidak ada, ya sebaiknya mundur saja menurut saya. Betul. Jadi jangan sampai kita ada gengsi-gengsian, kemudian ada
pertimbangan yang tidak matang. Oleh karena itu, saya berharap Bapak Presiden mempertimbangkan lebih matang lagi apa sih manfaatnya dan apa kelebihannya dengan Board Office ini. Dan yang terakhir tentu saja Palestina segera ikutkan di dalam Board Office kalau memang itu yang khusus untuk Gaza untuk perdamaian di Timur Tengah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Asep Setiawan, Pak Dr. Hamka, terima kasih. Terima kasih juga pemirsa Akademia. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.